Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mengajarkan caranya menjahit daster kimono ya, lengan setali. Jadi kita akan mulai dari penjiplakannya. Saya jelaskan dulu teman. Jadi ini ada pola jiplak di bawah ini. Saya ada pola jiplak seperti ini. Kemudian ini ada dua daster. Di sini ada dua daster belakang saya. Oke, ini daster itu mirip. Panjangnya itu nggak terlalu panjang banget, cuma di bawah lutut. Tapi yang saya mau jelaskan itu modelnya. Jadi perbedaannya buat teman-teman yang belum tahu lengan setali itu seperti apa. Ini daster, yang ini lengan setali. Jadi lengannya itu misah. Nanti kita akan belajar yang seperti ini. Nyatu maksud saya, jadi nggak ada. Jadi jahitannya itu dari bahu sampai ujung lengan, seperti lengannya pendek. Kemudian saya juga ada pola untuk daster yang lengan reguler. Badannya sebenarnya sama seperti ini, tapi dia ada sambungan lengan biasa reguler seperti ini. Kenapa saya buat dua versi? Kadang ada yang nggak suka dibikin lengan setali seperti ini. Kadang-kadang kalau dipakai itu dia kurang rapi, tapi ada juga yang nyaman seperti ini ya. Dan ini lebih mudah kalau untuk pemula yang lengan setali itu, karena nggak usah memasang lingkar kerung lengan. Kalau untuk bukaan depan sama saja, ini bukaannya jadi seperti ini. Nimpa ya, kalau untuk kimono standarnya seperti ini. Kebetulan ini saya pakai kancing jepret. Nah kalau yang ini saya pakai kancing biasa yang reguler. Oke, tapi di video kali ini saya akan fokus, saya ajarkan untuk penjahitan yang lengan setali seperti ini. Jadi lengannya yang setali seperti ini. Untuk yang lengan reguler nanti di video lain. Oke teman-teman, kita kembali ke pola. Jadi ini panduan buat teman-teman yang sudah membeli pola daster untuk kimono lengan setali, baik itu pola instan maupun pola jiplak. Oh ya, pola ini teman-teman bisa dapatkan di Jamblang Store. Nama tokonya Jamblang Store ya. Itu ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan juga Lazada. Atau teman-teman bisa pesan langsung lewat WhatsApp. Nanti nomornya saya sertakan di bagian link deskripsi video ini. Oke, untuk pola instan bentuknya seperti ini teman. Kalau ini kan jiplakannya, pola jiplak maksudnya ya. Dan ini pola instan. Kalau pola instan itu dia, saya buka paketnya. Jadi kalau teman beli itu pola instan itu per size dia udah potongan. Jadi harganya itu per size, teman-teman bisa beli di Jamblang Store langsung pada saya. Oke, ini ada panduan penggunaan seperti ini. Ini ada tabel ukuran masing-masing ukuran pola, dan ini petunjuk pemotongan pola pada kain seperti ini. Oke, kemudian ini ada barcode untuk tutorial penggunaan, nanti diarahkan ke YouTube saya untuk video penggunaannya. Oke, dan ini polanya seperti ini. Saya jelaskan dulu ya. Ini kalau untuk polanya biar jelas. Di dalamnya, ini kalau nanti pada saat pemakaian saya sarankan disetrika dulu atau diratakan ya. Ini kan kalau dalam pengiriman seperti ini, melekitut karena dilipat biar rapi. Ini ada potongan pola rok seperti ini. Ini kebetulan ukurannya itu size-nya kalau nggak salah size M. Bentar saya cek. Oh ya, ini size M, di sini ada tulisannya size M. Kemudian ini ada pola rok, ini lapisan leher belakang. Kemudian ini pola badan depan, pola badan mana nih? Belakang, ini ada tandanya ya, pola badan belakang seperti ini, dan ini pola badan depannya. Oke, jadi seperti itu ya, hanya potongan 4 bagian saja. Ini nanti bisa untuk rok itu sisi ini yang sebelah, untuk depan dan belakang sama saja polanya. Nah ini versi instannya udah dipotong-potong, teman-teman tinggal diaplikasikan pada kain. Nanti di video selanjutnya untuk pemotongan pada kain saya menggunakan pola instan ini saja ya. Tapi untuk episode kali ini saya akan jelaskan untuk penjiplakan polanya ya, dari pola jiplak. Nah sebenarnya kalau ukuran M ini sama saja dengan ukuran ini. Jadi ini kan ada tabel ukuran kalau pola jiplaknya. Kalau pola jiplak itu dalam satu lembar ini udah ada beberapa ukuran sekaligus teman-teman. Jadi ini ada 5 pilihan variasi berdasarkan ukuran ini ya, dari size S, M, L, XL dan XXL. Nanti diwakilkan menurut garis warna. Teman-teman jiplak menurut ininya ya, warnanya. Misalkan ini ukuran M, M itu warnanya yang oranye. Nah ini sudah sama dengan ini, yang warna oranye. Sama ya seperti ini. Nah yang oranye ini. Kemudian ini pola yang lain-lainnya di sini. Kemudian ini pola badan mana nih? Ini badan belakangnya, dan ini untuk lapisannya di sini.
Nah, oke. Jadi sebenarnya teman-teman harus dijiplak dulu kalau untuk pembuatan dari pola jiplak. Kelebihan dari pola jiplak ini kalau dibandingkan pola instan, kalau pola instan kan sudah dipotong, tapi harganya lebih mahal pola instan karena dijual per size, karena ada biaya tambahan untuk upah motongnya ya. Kalau untuk jiplak teman-teman harus menjiplak sendiri. Perlu tambahan kertas jiplak transparan seperti ini. Ini teman-teman untuk kertasnya itu bisa beli di Jamblang Store juga, pesan sama saya. Nah seperti ini. Nanti untuk menjiplaknya, nah seperti ini. Untuk menjiplaknya teman-teman silakan pilih dulu ukurannya diinginkan. Di sini saya contohkan, saya akan menggunakan ukuran M, warnanya garis yang kuning semuanya. Dan di sini ada tabel keterangan kertas transparan yang dibutuhkan. Itu untuk masing-masing ukuran, perkiraan saya ini 1 lembar, maksudnya 1 lembar. Kalau yang ukuran gede XL itu 1,5 dan yang gede 1,5. Nanti bisa sesuaikan. Kalau yang gede ada kemungkinan bisa disambung ya, kalau misalkan nggak cukup. Tapi kalau untuk pola ini cukup saya pikir. Oke, kita mulai untuk penjiplakannya. Saya akan pilih size M ya. Saya ikuti semua warna oranye. Bentar saya putar sendiri. Ini putar dulu maksud saya. Nah ini saya sarankan untuk penjiplakan teman-teman pilih ukurannya gede-gede dulu. Jadi misalkan kayak pola rok, kemudian nanti yang ini badan depan, belakang, dan baru terakhir lehernya ke lapisan leher. Oke, kita jiplak seperti ini. Saya letakkan. Oke, ini kalau untuk rok, jadi mulai dari garis ini ke sini, ikutin sini, tapi nanti sininya ikutin yang warna oranye. Oke, saya letakkan. Boleh di atas atau ke bawah, saya rata atas saja. Ini kan siku ya ininya. Saya letakkan dulu. Kemudian saya kasih pemberat biar nggak bergeser. Nah, untuk ini saya nggak akan gambar teman-teman, saya langsung potong saja mengikuti garis warna ini, karena ini kan kelihatan. Saya nggak usah gambar seperti ini kelamaan. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti saya. Kalau di garis-garis seperti ini agak lama, tapi kalau mengalami kesulitan boleh digambar dulu pakai pensil. Saya akan langsung potong mengikuti yang ini. Ini kan kelihatan ya, transparan. Saya akan ikuti yang warna oranye pokoknya. Nah ini mulai saya berusaha mengikuti yang warna oranye, garis warna oranye ini. Ini untuk bagian roknya dulu. Nah, boleh di rok gitu aja ya. Oke, ini roknya sudah. Kemudian kita singkirkan, kita ambil yang lainnya, taruh di bawah dulu. Kemudian saya ambil untuk pola badan yang depan dulu ini. Nah ini tak cari dulu posisi yang biar lebih hemat. Sepertinya posisinya mana ya? Oke, kalau ukuran SSM, bentar, agak susah juga nih cari yang hemat. Nah seperti ini ketemu. Ini kalau salah posisi nanti bisa makan kainnya, kertasnya itu lebih banyak, lebih boros. Oke, saya tandai dulu. Nah ini kan oranye. Ya ini bagian yang ini kan karena rata, saya ratakan saja, ikuti ini. Atau bisa teman-teman posisi ratanya yang ini. Dicoba saja punya kreasi sendiri. Saya potong saja ngikutin garis ini. Warna oranye. Ini bagian samping ini yang melengkung ini saya potong, ini bagian ketiak teman-teman. Nah ini lubang tangannya.
Ini saya potong ini. Pastikan pada saat pemotongan seperti ini jangan bergeser ya kalau nggak digambar. Tapi kalau udah terbiasa saya pikir nggak masalah ya, nggak geser gitu ya. Yang penting nah seperti ini. Jangan lupa ditandai teman-teman. Jadi untuk pola badan ini agak membingungkan kalau untuk pemula. Ini saya tandai nih ada keterangan ini lubang lengan, dan ini kan pola badan depan. Ini garis leher dan ini garis pinggang. Nih saya tandai dulu. Ini kasih leher saja nih, leher. Maksudnya leher itu depan ya. Ini kalau ini tangan. Jadi nanti teman-teman biar nggak bingung. Ini bagian apa ini? Dan ini pinggang, ada keterangan pinggang ya. Supaya nanti sinkron. Oke, jadi jangan sampai kebalik-balik gitu ya nantinya. Nah, untuk badan depan sudah jadi. Untuk potong badan depan ini juga biar tahu arahnya itu ke sana. Ini atasnya. Oke, kita potong untuk area badan belakang. Mana badan belakang? Ini ya, seperti ini. Kita cari. Kalau ini kurang berarti saya salah motong posisinya. Harusnya sih bisa. Ntar tak cari dulu. Tang 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 tang. Harusnya bisa. Oke, masih bisa teman-teman, cukup. Saya ikutin yang ini saja, ini biar masuk semua. Pokoknya pinter-pinter kita ya. Biar hemat, toh tujuannya untuk mengcopy ukuran. Ketiaknya saya potong juga. Set. Ini kalau melengkung-melengkung ini agak susah. Kalau kencang bisa kepotong. Oke, saya tandai dulu. Ini pinggang sini ya. Ini bawahnya ada tulisan garis pinggang. Nggak usah sama persis tulisannya ya. Ini maksudnya itu belakang, tengah belakang maksudnya ya. Kemudian lengan, tangan. Lengan atau tangan ya, ini badan belakang. Oke, kita lanjutkan untuk pola selanjutnya, lapisan leher belakang yang ini ya. Tak singkirkan dulu yang ini, pola badan belakangnya. Oke, satuan. Nah, pakai yang ini aja yang kecil ya. Saya cari area yang lurus, kok nggak ada yang lurus ya? Ini ya kali ya. Nah, ini area lurus, yang ini saya pepetkan di sini saja biar hemat waktu. Nah, saya potong saja, ikutin ini garis. Sebenarnya kalau live langsung ini kelihatan jelas banget ya garisnya. Cuman nggak tahu kalau di video jelas apa enggak. Tapi kayaknya jelas sih, warnanya kelihatan. Enggak, saya enggak garis, langsung bisa aja potong. Kemudian saya potong ini, bentar nih, saya dari sini.
Ini untuk lapisan belakangnya ya, leher belakang. Nah, sudah jadi. Di pola ini juga ada ini ya. Ini barcode ini maksudnya teman-teman kalau di-scan nanti diarahkan ke tutorial cara menjahitnya. Seperti itu. Nanti ini sketsa modelnya seperti ini. Pola jiplaknya itu seperti itu. Jadi jangan polanya ini yang dipotong-potong ya. Dijiplak dulu, dibikin seperti ini. Nah, ini untuk lapisan. Saya tulis lapisan. Soalnya ada beberapa yang ini dipotong-potong, bukan dijiplak. Harusnya kalau pingin satu set saja belinya yang pola instan. Kalau ini kan tujuannya biar lebih murah, lebih awet gitu ya. Ini ada 4 potongan seperti ini. Nah, nanti yang digunakan untuk pemotongan pada kain yang ini, yang ada di belakangnya. Yang ininya tak lempit dulu, bentar. Nah, ini nanti bisa disimpan. Nanti kalau pingin ukuran yang lain, teman-teman ini juga kalau udah dipotong bisa disimpan lagi ya. Jadi biar punya, kalau mungkin dipotong semua, di copy dulu semua, dilempit. Nah, ini bisa disimpan di lemari atau bisa diwariskan ke anak cucu. Bentar. Nah, bisa tunjukkan. Ini pola ini namanya sebenarnya jadinya sudah jadi pola instan namanya kalau seperti ini. Nah, ini pola instan dari hasil penjiplakan. Kalau yang ini yang sudah teman-teman beli jadi, nanti jadinya itu sama. Ini versi badan depan yang pola instan dari kertas Samsung. Ini saya menggunakan kertas Samsung seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nanti kualik. Nah, sama saja ukurannya. Nah, itu kemudian ini badan belakangnya seperti ini. Ini pasangannya. Ini yang untuk lapisan leher belakang, dan ini nanti untuk yang roknya. Rok ya, kok rok. Roknya. Jadi seperti itu untuk penjiplakannya ya. Teman-teman jangan dipotong-potong polanya, dijiplak, nanti baru setelah itu dipotong pada kain. Ini ada kainnya teman-teman. Saya akan pergunakan yang versi instan saja yang warna coklat, karena kainnya itu pink putih. Kalau ini nanti nggak kelihatan, teman-teman nanti bisa sesuaikan ya. Pokoknya sama aja kok. Yang ini saya singkirkan dulu. Oke, kalau udah dijiplak ya monggo ikuti saja. Seperti ini. Kita atur, kita singkirkan dulu kainnya. Teman-teman bisa cek untuk ukurannya. Jadi kalau untuk pembelian pola kan udah ada panduan seperti ini. Di sini ada keterangan panjang kain per meter yang dibutuhkan. Kalau saya pergunakan ukurannya mm, ini butuhnya kain itu 1,7 dengan lebar 150 ya. Tapi kalau untuk lebar lainnya biasa juga. Kalau bidang yang kecil ya berarti lebih lebar. Kalau bidangnya lebar banget seperti saya pakai ini katun Jepang, dia lebarnya 2,5 meter. Saya butuhnya paling sekitar 1 meter lebih. Oke, kita mulai digelar dulu untuk kainnya. Nih kainnya itu amba banget nih, tak jembreng. Nah, ini area pinggirannya teman-teman. Ini pinggirannya ada 2. Nah, ini seperti ini. Ini panjangnya itu saya kainnya itu ada berapa nih ya? 1 meter lebih 2 cm. Oke, tapi nanti cukup mudah-mudahan karena lebar sekali. Jadi lebarnya itu sampai sana. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti ini. Ini, nah saya posisikan seperti ini dulu. Biar lebih hemat. Bentar, tak. Nah, yang penting teman-teman penataannya seperti ini. Ini ya. Kita ambil untuk yang rok dulu, potongan yang rok yang lebar. Jadi kalau memotong itu kita ambil yang posisi kain yang kita butuhkan yang lebar-lebar dulu. Misalkan untuk rok, untuk badan-badan gitu ya. Nah, kalau ini yang area lebarnya itu roknya saya sesuaikan dulu. Saya pastikan ini bagian lipatan, jadi supaya lebih menghemat kain. Seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian ini minggir teman-teman, jangan dilebihkan. Ini ada 2 sisi teman-teman. Jadi yang ini miring, ini lurus miring, jangan seperti ini. Ini kebalik. Kalau ini naik ke atas berarti nggak bener. Ini harus rata seperti ini. Ya, biar teman-teman tahu cara motongnya. Sebenarnya untuk pemotongan itu di kertasnya itu udah ada petunjuk penggunaannya. Misalkan ini saya tunjukkan tadi. Nah ini untuk
posisi penempatan kain ya, maksudnya ini lipatan, ini untuk kampuh-kampuhnya udah ada, tapi saya jelaskan di video biar jelas, saya detail pokoknya. Oke, pastikan di ininya masih dapat kampuh sedikit, untuk kampuh nanti sekitar 1,5 cm ke bawah. Saya kasih pemberat, kalau teman-teman nggak ada boleh matikan pakai jarum pentul kalau nggak ada pemberat seperti saya ya. Kalau nggak ada cari batu yang gede biar nggak geser ya. Seperti ini saya potong dulu. Ini teman-teman bisa berguna untuk rok belakang maupun depan, sama saja kok untuk roknya. Dipotong, dilebihkan kampuh. Oh ya, ini untuk rok itu panjangnya sekitar daster ini panjangnya sekitar 117 cm. Kalau teman-teman ingin bikin 130 cm ya, kalau untuk wanita Indonesia yang tinggi-tinggi atau pengen panjang banget 125 atau 130 bisa disambung, maksudnya ditambahkan lagi bagian yang bawah ini. Jadi untuk pemotongannya bagian bawahnya bisa ditambahkan lagi untuk roknya ya, jadi lebih panjang lagi. Jadi teman-teman kalau Mas ini kok jadinya nggak panjang banget, memang seperti itu, saya bikinnya nggak terlalu panjang kalau untuk daster. Tapi kalau pengen dipanjangkan atau ingin lebih pendek lagi ya silahkan saja disesuaikan, tinggal dipotong bagian sininya atau disambung lagi bawahnya. Saya lanjut, dipotong sini, dilebihkan semuanya kampuh 1,5 cm untuk jahitan. Nah seperti ini. Oke, tadi saya cekrek itu, di bagian ini saya cekrek itu biasanya emang kebiasaan saya untuk memastikan tahu titik tengahnya ya. Ini kalau untuk yang lipat-lipatan seperti ini. Oke, saya singkirkan yang ini ya, ini tinggal saya copy lagi sebenarnya, tapi saya akan lakukan pemotongan lagi. Untuk rok kan dua ya, polanya itu cuma satu, tapi nanti untuk dua bagian seperti ini. Kita cari arah lurusnya, bentar, pastikan lurus. Nah ini tadi, kalau tadi kan pemotongannya kebetulan motifnya ini nggak masalah seperti ini, kita balik ke sini. Ini kan areanya miring biar lebih hemat gitu ya, hemat kain. Nah seperti ini, tapi pastikan seratnya itu lurus teman-teman. Jadi bagian ini lurus lipatan gitu ya, jangan nedeng, nanti melintir dipakainya. Mungkin teman-teman pernah bikin baju kok dipakai kok melintir, padahal jahitannya kelihatannya udah oke. Itu karena salah seratnya gitu. Tujuannya biar hemat tapi malah jadi nggak nyaman. Oke, saya kasih pemberat lagi. Sekali lagi kalau pengen bawahnya lebih panjang lagi, ditambah lagi sininya lebih panjang. Oke, nah tak potong ininya biar nggak melayuh kain yang sana. Kemudian untuk bagian rok sebenarnya bisa dimodifikasi. Kalau teman-teman bagian pinggangnya itu untuk roknya dikasih kerut, tapi nanti saya bikinkan video lain ya untuk modifikasi. Kalau ini untuk polanya dulu yang sesuai standar pola dari saya. Oke, ini yang bagian atas saya cekrek dulu ininya biar ketahuan di tengahnya. Nah ini ada dua potongan untuk rok. Kalau teman-teman misalnya kainnya nggak cukup, sebenarnya bagian ini boleh disambung tengah-tengahnya, nggak masalah. Ini ada dua bagian ya. Nah ini untuk rok. Untuk rok sudah selesai, kita lanjut untuk pemotongan bagian-bagian lainnya. Kita geser lagi teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pemotongan bagian lainnya. Saya lipat dulu seperti ini. Saya ambil potongan pola badan belakang dulu ya, yang ini. Yang ini biar lebih ngirit, saya posisikan seperti ini saja. Nah, yang penting ini area lipatan belakang. Tak cari biar lebih hemat kain. Ini kalau kain lebar seperti ini, untuk bikin seperti ini 1 meter itu cukup. Nah, tempelkan dulu, tempelkan.
seperti ini. Nah ini kalau ini bagian lipatan, ini nggak usah dikasih lebihan ya, karena ini pas. Saya potong seperti ini, dilebihkan kampuh semuanya 1,5 cm. Untuk lengan juga saya bikin 1,5 cm saja, nggak usah banyak-banyak lipatannya ya. Nah ini diputar seperti ini, pokoknya ikutin bentuknya. Yang penting dikasih kampuh. Ini untuk ketek nantinya. Ini jangan lupa potong. Oke, sekarang kita ambil sekalian untuk lapisannya. Lapisannya itu nanti di sini posisinya teman-teman. Nah ini pemasangannya di sini, kita potong seperti ini. Jadi bagian yang ini dipaskan. Nah saya kasih berat satu aja sini. Nah ini dipotong seperti tadi badan atas. Yang paling penting di bagian atas ini kasih kampuh. Ini juga kasih kampuh sini untuk kerung lehernya. Nah, kalau yang untuk sampingnya ini nggak harus dikasih ya. Kalau ini tapi boleh. Kalau disamakan pengen kecil nggak masalah. Kalau pengen lebih lebar ya ditambahkan lagi. Oke, nah jadi seperti ini untuk bagian belakangnya. Dan ini saya cekrek tandai. Di cekrek ini fungsinya untuk ketemu dengan bagian yang ini. Oke, ini saya ambil polanya. Jadi nanti kan penjahitannya seperti ini. Ini bagian belakang, jembreng seperti ini. Nanti akan ada lapisan. Nah, seperti ini ketemu. Ini pemotongannya kurang rata, nanti bisa diratakan pada saat penjahitan. Nah ini ya kampuhnya, tapi nggak masalah, yang penting jahitnya nanti lempeng. Oke, kita teruskan untuk badan depan. Ini yang paling penting, teman-teman biar tahu, jangan sampai kewalik. Ini paling urgen ini menurut saya. Untuk badan depan, jadi saya jelaskan dulu. Pemotongannya, ini area yang ini area kebalik ding. Nah ini. Ini ada polanya ke atas ya. Ini bagian pinggang teman-teman. Ini pinggang. Kita balik dulu. Nah ini pinggang. Ini leher. Ini ketiak. Ini lengan. Pemotongannya kita cari area ini area yang lurus teman-teman. Ini. Kalau teman-teman nanti nggak pakai list. Nih saya tunjukkan listnya itu seperti ini. Di baju ini teman-teman. Ini ada list. Kalau nggak pakai list seperti ini teman-teman, saya sarankan bagian potongan yang tadi. Ini maksudnya saya pola yang dari leher ini. Dicari area yang lurus supaya ini kan potongannya miring, jadi nggak melar. Kecuali kalau teman-teman dikasih list bebas, tapi kalau nggak dikasih di ini aja apa namanya dipotong sesuai lurus yang nggak melar. Maksudnya seperti apa? Ini saya jelaskan di pemotongan ini. Jadi tadi polanya ini area bawah. Nah ini cari yang bagian lurus. Oke, kita letakkan seperti ini, cari. Jadi dipotong. Idealnya biasanya kalau teman-teman motong itu nah seperti ini. Mungkin ini bagian bawah, ini area lebar kain. Teman-teman akan motong nanti kira-kira seperti ini. Saya sarankan jangan seperti ini. Ini area leher, ini bagian atas, ini pinggang. Cari area yang lurus seperti ini. Saya sambil posisikan dapat kainnya pokoknya ya. Bentar, ini kok kainnya nggak dapat ya. Apakah ini kurang? Harusnya enggak. Saya potong satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, ini saya cari area yang lurus seperti ini. Ini lurus pinggiran. Saya letakkan seperti ini. Tujuannya biar enggak nanti pada saat dilipat enggak enggak melar. Oke, boleh seperti ini. Tapi sebenarnya juga boleh ya seperti ini. Seperti standarnya enggak apa-apa ya, lurus. Ininya miring, tapi resikonya nanti melar pada saat jahit. Nanti teman-teman tahu kok, kalau dicoba apa sih bedanya. Nah nanti kalau pas dijahit tahu melar. Dikasih kampuh semuanya 1,5 cm.
Ini hanya untuk menyiasati area yang apa namanya tadi itu biar nggak melar gitu aja ya. Nah, ini dikasih kampunya sedikit saja. Jadi kenapa bagian yang depan ini saya pilih yang area lurus bukannya serong, harapannya ini nanti nggak melar, yang melar area sininya. Karena kalau kain itu serong sifatnya dia elastis gitu ya. Ini baru satu lapisan, kita cari lapisan lainnya. Pastikan area yang sama sejajar, ini ke sini saya coba paskan, mudah-mudahan nyampe kainnya. Nah seperti ini. Nanti ini area yang ini ya. Seperti ini, saya tinggal copy saja. Nah, seperti ini. Tadi dulu bawahnya itu yang ini nantinya, yang bagian pinggang. Saya tinggal ikutin saja yang ini ya, yang udah dipotong. Oke, udah jadi. Nanti kita tinggal lanjutkan untuk penjahitannya. Bentar, tak ambil dulu untuk pemotongannya tadi. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Untuk pemotongannya, ini ada potongan pola badan belakang seperti ini, ada 2 lapisan. Badan belakangnya ini, kali ini roknya maksud saya. Kemudian untuk lapisan belakang dan untuk badan depannya seperti ini. Ini kita ambil dulu, kita proses untuk pola potongan atas teman-teman. Saya jelaskan ulang ya. Ini untuk pola badan belakangnya seperti ini. Kemudian ini untuk lapisannya. Nah, kalau yang ini untuk pola badan depannya. Oke, ini bagian samping. Dan ini untuk pasangannya. Nanti akan jahit seperti ini. Nah, ini jadinya ini kan ada seperti ini ya. Ini untuk lehernya. Ini sepertinya saya salah teman-teman, saya kurang, ini ada tulisannya, masih ada mereknya sedikit, nanti kelihatan tapi nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman silahkan nanti pemotongannya jangan seperti saya. Ini sebenarnya nggak boleh kalau ini jahit seperti ini. Nah, saya nggak memperhatikan kemarin. Kemudian nanti saya akan bikin list di bagian depan ini teman-teman, pakai kain yang berbeda seperti ini. Nah nanti untuk list bagian depan yang bagian seperti ini nih. Kalau contoh kan seperti ini nanti saya bikin ini, kalau ini dicontoh ada lebarnya jadinya itu 3 cm di sisi luar ya, jadinya nempel. Tapi saya akan bikin lebih kecil lagi sekitar 2,5 cm. Tapi yang nggak beda jauh lah segini. Nah silahkan teman-teman yang ingin ikuti seperti saya, siapkan kain selebar 5 cm, 5,5 ya kurang lebih. Kemudian dengan panjang sesuaikan dengan garis ini ya, leher depannya sesuaikan ya. Seperti ini, bikin 2 potong. Seperti ini untuk kanan dan kiri nantinya. Oke, nanti sebelum penjahitan untuk pola ini, untuk bagian yang ini maksud saya, kita akan pasangi piselin supaya lebih mudah dijahit untuk yang lapisan list ini dan juga untuk lapisan leher belakang ini. Seperti ini. Piselin itu seperti apa? Buat yang belum tahu, piselin itu lapisan untuk penjahitan ya. Dia fungsinya untuk mempertegak maksud saya ya, biar lebih nggak ngelempruk. Nah itu kalau dijahit juga lebih gampang. Nah seperti ini ada lemnya teman-teman, nanti akan disetrika. Saya potong seperti ini. Nah jadi di copy saja, ini nanti akan disetrika. Dikasih piselin itu supaya nanti bagian tertentu misalkan kayak kerung leher itu bagus jadinya
nggak ngelempruk. Tapi kalau kainnya udah tebel itu nggak perlu dikasih pislin teman-teman. Jadi biarkan saja pakai kain standarnya kalau kainnya tebel. Tapi kalau biasanya kalau daster gitu kan kainnya tipis ya, pakainya kan seperti mungkin katunnya mungkin ada yang pakai rayon gitu kan ya. Jadi tipis, apalagi kalau pakainya yang tipis-tipis kayak chiffon gitu ya. Nah itu harus, saya pikir perlu dikasih ini bagian kerung-kerung leher gitu biar ada bentuknya gitu. Bentar, set. Nah ini untuk kerung leher. Kemudian ini untuk apa namanya, lapisan ini saya potong juga, saya cari yang area masih utuh. Ini kan sisaan ya, udah mau habis. Saya potongnya sekaligus 2 bagian. Sebenarnya kalau untuk yang list ini nggak wajib teman-teman ya, ini hanya untuk variasi saja. Kalau teman-teman pingin dilipat langsung diobras untuk area depan yang lehernya itu ya, yang untuk timpaannya itu nggak perlu pakai seperti ini, langsung diobras dilipat kecil sesuai kampuhnya juga nggak masalah. Tapi ini untuk variasi saja ya. Nanti saya ajarkan buat teman-teman barangkali yang ingin ikut seperti saya, bikin list nemplekinya gimana. Nah seperti ini. Oke, ini udah saya potong 2 bagian. Untuk sisi satunya lagi, karena ini saya potong 2 sekaligus. Sekarang kita ke meja setrika teman-teman. Oke, kita setrika. Saya tempelkan kain pislinya di sini. Jangan sampai kebalik ya, nanti yang ada lemnya, ini lemnya di atas saya taruh seperti ini. Oke, saya timpa pakai kertas biar nggak meleleh, nggak ngebakar gitu ya untuk pislinya. Oke, kemudian untuk yang ininya, oh ya ini di sisi dalam sama seperti ini, saya tutup pakai kertas. Oke, udah nempel. Nah, setelah disetrika untuk lapisannya, kita akan mulai penjahitan. Saya akan mulai jahit untuk bagian depan dulu, teman-teman. Bagian depan itu yang ini. Yang ini, tadi kan ini bagian ketek. Ini bagian depan. Nanti akan dipasang di sini. Nah, tapi jahitnya saya dari dalamnya ya. Bentar. Kita urus depan dulu. Mana? Saya jelaskan jangan sampai muter-muter nantinya. Nah, ini dipasang di sini, tapi kita pasangnya itu di sininya kalau ini. Tapi kalau teman-teman nggak pakai list, tinggal diobras ininya, dilipat, udah gitu tok. Tapi kalau pakai list, jahitnya dari dalam seperti ini. Pastikan ujung-ujungnya cukup, jangan sampai kurang. Nah ini saya akan jahit. Kemudian bagiannya ini juga sama. Nah bagian ini ya, seperti ini. Nah saya akan jahit seperti ini. Oke, kita jahit. Jahit ya seperti ini. Jahitnya standar kampuh sekitar 1,5 cm. Bentar, tak nyalakan dulu mesinnya. Pemberian list seperti ini itu wajib kalau teman-teman potongan bagian yang depannya itu melar serong gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah lurus ngikuti seperti pemotongan saya kemarin nggak perlu. So, takutnya kan melar gitu. Nah ini fungsinya juga untuk membuat kayak tulang gitu biar nggak memble depannya itu. Oke, kemudian ini saya akan setik sini.
seperti ini. Nah, jadi ini kan nanti akan diarahkan ke luar seperti ini. Kemudian kita lipatannya selebar 2,5. Saya akan bikin 2,5. Teman-teman boleh ditandai, tapi saya akan perkirakan saja. Kalau 2,5 itu segini. Misalkan berapa ya tadi? Ini diratakan dulu. Pokoknya segini kira-kira. Nanti saya akan coba luruskan. Oke. Nah, segini dilipat. Nah, saya ratakan dulu. Tadi kenapa bagian yang ini saya setik dulu supaya nanti enggak hasilnya itu rata, sininya bagus. Ntar ini saya atur. Untuk penjahitan seperti ini, kalau teman-teman ragu gedenya nggak sama, boleh ditandai dulu atau dikasih kayak kapur gitu ya, ditandai dulu. Nah, seperti ini udah jadi. Untuk yang satunya kita ambil lagi, kita lakukan yang sama untuk sisi satunya. Nah, ini kan baru satu, sisi yang sebelah ini. Nah, saya balik seperti ini. Kita letakkan, jahitnya dari sisi dalam dulu ya, sama kayak tadi. Jahit 1,5 cm, standar kampuh ya, karena kampuhnya kemarin kan saya ini lipatannya 1,5. Dia jahit lagi terus. Nah, sebenarnya teman-teman untuk bagian penyetikan ini boleh dilakukan seperti ini. Saya tunjukkan opsi lain ya. Tadi kan di stick. Nah, kita langsung jahit minggir saja seperti ini. Dipilin seperti ini ya, dipilin. Boleh di stick seperti ini untuk pinggirannya. Sesuai selera saja. Tapi menurut saya lebih rapian yang tadi hasilnya. Kalau ini harus teman-teman pastikan ininya udah minggir. Nah, ini kan kalau ini kan ada jahitannya di pinggir. Kalau tadi nggak ada, cuman di bagian bawahnya toh ya. Yang satunya ini silahkan teman-teman pilih yang lebih mudah saja gitu. Kemudian saya akan lipat. Saya sisakan sekitar 2,5 cm. Boleh teman-teman, ini saya perkirakan saja, bentar. Yang penting itu awalnya saya biar tahu 2,5 cm. Oke, semeni. Tak jahit. Nanti saya kira-kira saja seperti ini. Nggak ada aturan bakunya ya, ukurannya berapa gitu nggak ada. Mau bikin list gitu ya. Kalau bikin 2 cm pun nggak masalah. Ini masalah selera.
setelah dijahit bagian listnya teman-teman, ini sekarang kita akan pasangkan. Tapi untuk pemasangannya kita ambil badan belakangnya, karena patokannya itu badan belakang. Jadi seperti ini. Soalnya pola saya itu bagian sampingnya itu nggak pas. Misalnya gini, mana sih kok muter-muter. Nah ini seperti ini. Teman-teman boleh bagiannya ini sebelah kiri atau yang sebelah kanan, sesuai selera ya. Kalau ada yang suka enggak, kalau ini saya pokoknya sebelah kiri ya, monggo seperti ini gitu ya, selera. Tapi permasalahannya di bagian sampingnya ini lebarnya berapa sih? Apa tepat di ujung sini? Bukan di sini ya, bukan ininya, bukan di sini, bukan, tapi agak ke sini. Teman-teman bisa perkirakan atau dipaskan dulu dengan bagian belakangnya. Jadi kita ambil dulu badan belakangnya, diletakkan seperti ini, atau bolehlah seperti ini. Nah ini kan nanti biar ketahuan panjangnya itu biar sama pokoknya. Kita letakkan ini di samping sini sejajar dengan belakang, yang ini juga sejajar dengan belakang. Nah seperti ini nanti posisinya itu. Nah ini kurang lebar sedikit, jadi nggak pas ininya diketek sini, enggak ya ininya. Yang penting sama dengan belakang nantinya. Nah seperti ini ya, udah sama, baru kita satukan ininya. Nanti teman-teman boleh dijahit langsung atau dikasih jarum pentul dulu. Bentar, saya kasih pentul. Nah ini seperti ini, dikasih pentul, jadi menyatukannya seperti itu ya. Ini bukan pas di ketiak, itu bukan. Jadi disamakan dulu badan belakangnya. Nah seperti ini. Kemudian ini kan ada sisa-sisa ini, diratakan. Atau teman-teman boleh langsung dijahit, dimatikan dulu, nggak masalah. Nah seperti ini untuk area badan depan. Nah selanjutnya kita akan jahit dulu untuk badan yang belakangnya dulu teman-teman. Kita ini nanti kita lanjutkan untuk depannya lagi, untuk penjahitan dengan area roknya. Tapi kita jahit dulu untuk ininya, lapisannya. Nah saya akan jahit, bentar saya paskan dulu. Sepertinya ini kadang-kadang seperti ini. Nah ini saya motongnya kemarin kampuhnya kurang ini. Kalau teman-teman jahit ini, kalau misalnya ada yang belum sama, ini kan ada ini, ada kayak sisa ya, disamakan dulu, boleh dipotong, pokoknya biar rata gitu ya, biar nanti hasilnya bagus. Oke, sekarang saya akan jahit bagian ininya. Yuk kita ke mesin jahit teman-teman. Nah kita jahit dulu untuk area ini belakangnya, lapisan leher belakang. Sebenarnya teman-teman boleh diobras dulu atau dijahit dulu, terserahlah pokoknya. Tapi saya akan jahit dulu, nanti baru saya obras lapisan yang ini. Nah turunkan dulu. Nah kemudian jangan lupa dicekrik kecil-kecil, mepet ya, jangan sampai mengenai area benang jahit, nanti jebral. Ini biar bentuknya itu bagus nantinya. Ini ya. Sekarang kita stick, nyetiknya kampuhnya diarahkan ke lapisan ya. Oke, saya obras ya ininya, bagian kerung lehernya, lapisannya, bagiannya ini saja. Nah
Setelah diobras, sekarang kita akan masuki tahapan penjahitan dengan bagian bawah. Bentar, saya satukan ambil bagian potongan bawahnya, kan ada 2 kemarin ya. Nah, sekarang kita akan jahit bebas ya, antara yang satunya lagi kan ukurannya sama. Nah, kita akan satukan. Bentar, ini kebalik ding. Nah, nggak apa-apa, seperti ini. Nanti kita akan jahit. Nah, seperti ini. Badan yang ini untuk yang belakang. Kemudian kalau untuk yang depannya sama saja, nanti akan saya jahit juga seperti ini. Nah, ini kan ya, seperti ini. Nanti untuk diletakkan seperti ini. Nanti akan dijahitnya seperti ini, templung. Sebenarnya kalau teman-teman bagian bawahnya pingin dikerut ya, ini saya kasih tahu ya. Kalau pingin dikerut bawahnya ada kerutan gitu ya. Nah, ini potongannya yang area bawah ini lebih lebar, dilebarkan lagi. Dari bawahnya itu dilebar lagi ke sini. Pokoknya berapalah gitu ya, biar ini tambah 10 cm kanan kiri juga boleh. Tapi nanti dikerut dulu baru disatukan. Tapi kalau pengen polos ya seperti ini. Ikutin polanya. Nanti saya ajarkan cara pengembangannya ya. Biar ada kerutan kalau yang seleranya pengen dikerut. Oke, kita jahit dulu untuk badan depannya ini juga belakangnya. Yuk. Nah, kita jahit untuk badan depannya teman-teman seperti ini. Nah, kalau untuk badan depan, saran saya yang bagian badan atasnya di bagian bawah. Soalnya ini kan areanya tadi kan serong ini ya, letak seperti ini. Jadi ini kita ambil, tadi ada jarum pentulnya, kita letakkan, kita jahit dari pinggir seperti ini. Bentar, tak posisikan dulu biar pas. Saya atur dulu ujungnya nanti biar ketemu, biar pas. Takutnya nanti ada yang nyelip. Oke, ini untuk badan depan. Kita ambil untuk yang badan belakangnya. Bentar, badan belakang seperti ini. Untuk yang roknya saya ambil. Kemudian untuk yang atasnya, ini kan ada lehernya ya. Sini kita letakkan seperti ini. Kita jahit di bagian pinggangnya ini ya. Satukan. Jadi urutannya seperti itu jahitnya. Nah, ini saya sudah jahit teman-teman seperti ini untuk badan depannya ya. Jadinya seperti ini. Ini tak simpen dulu, untuk pentulih udah nggak dibutuhkan. Nanti tinggal disatukan dengan badan belakangnya. Nanti tinggal dijahit untuk bagian ini ditimpa seperti ini, tapi nanti kita akan jahit bagian atasnya dulu sini. Oke, ini kan udah dijahit, tapi nanti diobras dulu ya. Diobras baru dijahit disatukan. Jadi nanti akan tinggal disatukan sebenarnya ini. Kalau seperti ini tinggal disatukan. Jadi ini diobras dulu, disatukan bahunya. Tapi saya mau jelaskan soalnya ada tambahan teman-teman. Jadi untuk daster seperti ini teman-teman boleh nanti dikasih karet bagian belakangnya, yang belakang saja dikasih karet supaya bentuk pinggangnya itu lebih bagus kalau ingin pas gitu ya. Ini saya tunjukkan contohnya di patung yang seperti punya ini saya ini. Nah, ini sebenarnya polanya sama. Ini kalau depan seperti ini kan ya. Kalau belakangnya ini saya kasih karet. Kalau untuk karet maaf mau ambruk. Kalau untuk karet itu seperti ini. Nah, dia kan seperti kayak kupnat fungsinya. Jadi ini bertujuan kalau buat teman-teman yang nggak terlalu suka ininya longgar banget, tapi
kalau pengen agak nyusut, nah itu dikasih karet. Tapi kalau nggak suka yang bentuk, sukanya longgar pinggangnya, ya nggak usah dikasih karet, nggak apa-apa. Jadi nanti untuk tutorial karetnya tinggal di skip, nanti lanjutkan penjahitan lainnya. Nah ini saya mau tunjukkan untuk pemasangan karetnya. Oke, nanti dipasang karet, kemudian nanti akan dijahit bahu, nanti dijahit sampingnya, nanti sudah jadi. Tapi setelah itu nanti teman-teman boleh ada opsi tambahan. Nanti saya juga ajarkan pembuatan sakunya. Saku itu di samping, nanti di sini ada, tapi saku bobok ya. Untuk penjahitan saku saya ajarkan nanti setelah jadi nanti saya bikin tempatnya saja, dijaga-jaga gitu, kasih lubang, kasih apa namanya, dikasih jarak gitu ya nanti untuk lubang saku. Tapi sakunya modelnya tempel saja, bobok tapi tempel gitu ya, maksudnya sampingnya ditempel saja nanti seperti ini. Itu nanti setelah ini jadi, nah nanti saya jahitnya itu pakai kain yang berbeda biar lebih mudah diikuti, tapi nanti saja ya, itu untuk tambahan saja. Nah oke, sekarang untuk kali ini saya akan mulai untuk obras dulu bagian yang belakang ini, yang ini juga untuk yang bagian depan ini pinggangnya. Yuk sekarang kita ke mesin obras. Ini saya obras dulu bagian pinggangnya. Ini yang bagian depan saya juga obras pinggangnya ya, seperti ini. Oke, kembali ke meja. Sekarang setelah diobras, saya ambil bagian belakangnya ya, kita urus bagian belakang karena saya akan melakukan penambahan karet. Caranya seperti ini, sediakan karet. Kalau untuk saya karetnya itu lebarnya yang ini ukuran nggak nyampe 1 cm ya, ini berapa ya, sekitar 7 mili nih ukurannya, nggak nyampe 1 cm teman-teman, kecil. Teman-teman boleh pergunakannya lebih lebar juga nggak apa-apa, yang penting seukuran kira-kira kampung. Nanti saya jepitkan di sini. Penambahan karetnya, jadi diukur pas pinggangnya, kalau teman-teman pakai pola yang ukuran sesuai ukurannya ya, nah seperti ini. Kemudian ini jangan ditarik dulu, dikurangi kurang lebih, digeser sekitar 10 atau 15 cm, tapi jangan terlalu banyak kan nanti terlalu narik. Ini kan dari pinggir saya kasih jarak kurang lebih ya 13 cm ya, atau 15 cm juga boleh, seperti ini. Nah ini saya potong, jadi masih ada sisa kelonggaran, ini nanti bisa buat narik seperti ini. Semakin kecil karetnya, semakin pendek nanti ngerutnya semakin kenceng. Kalau semakin panjang ya semakin longgar gitu ya, gitu aja. Oke, kita jahit karetnya dulu. Nah, kita jahit untuk belakangnya teman-teman. Cara jahitnya seperti ini. Untuk karet. Oke, sebentar. Ini bagian samping, ini bagian bawah. Sebenarnya sama saja ya, boleh di sini atau di atas ini juga nggak masalah. Tapi saya mau taruh di bawahnya saja. Nah, dijepit pokoknya seperti ini. Sebentar. Oh, saya jahitnya dari sini dulu. Bentar ya, ini saya jahit dulu. Nah, ini dijepit, pokoknya biar nggak lari. Jadi salah satu satunya dijepit dulu, dimatikan. Set. Ini dimatikan, pokoknya biar buat jepit ininya, karetnya. Kemudian satunya lagi, nah diarahkan seperti ini. Ini dijepit juga. Nah, kemudian tinggal ini langsung dijahit seperti ini, boleh menimpa karetnya ya. Nah, jadi untuk jahit bagian karet jangan lupa teman-teman setelannya itu dirubah, maksudnya itu setelan yang ini ya, yang ini kalau ini kan kalau di kearahkan kiri puter set, kalau saya nomor 7 di atas, jadi biar lebih jarang, nanti biar hasilnya lebih bagus. Oke, kita jahit seperti biasa. Nih, kita jahit sambil ditarik karetnya. Jadi caranya itu seperti ini. Set, ditarik. Saya bagi dua, saya pegangnya di tengah-tengah ini biar rata ngerutnya. Ini cara jahit karet itu seperti ini. Jadi karetnya itu di dalam. Karetnya itu di dalam sini ya. Nah, seperti ini.
Ini nggak apa-apa mengenai karetnya. Kalau teman-teman pengen lebih ngerut, pakai karetnya lebih pendek lagi. Tapi nanti agak kayak apa namanya, nyesek gitu kalau terlalu kecil. Ini kan cuma hanya untuk membantu biar kayak kupnat gitu fungsinya. Nah, ini bagian yang belakang dikasih karet seperti ini. Terus saya tunjukkan hasilnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman setelah dijahit untuk pinggangnya. Kalau pengen lebih nyusut lagi, pakainya karet yang lebih pendek lagi. Tapi kalau terlalu ini juga kencang gitu ya, kayak saya pikir nggak enak. Ini hanya untuk membantu saja biar lebih bangkek, saya bilang gitu ya. Oke, sekarang kita satukan dengan badan depan. Jadi ini penjahitannya seperti ini. Kita ambil badan depannya, nanti ke badan depan nih hilang. Nah, kita satukan sekarang bagian bahu. Jadi seperti ini, nanti akan dijahit di bagian sini. Di penjahitannya itu di sini. Mana? Nah, seperti ini ya, main gampang. Dijahitnya bagian sini, kita satukan dengan bagian sisi belakangnya seperti ini. Tak tatani dulu. Nah, tinggal ditempelkan seperti ini. Nanti tinggal dijahit bagian ini. Soalnya ini kan nggak ada tangannya sekaligus ya, karena setali langsung dijahit ke sini. Ada dua opsi penjahitan. Penjahitan pertama nanti jahit biasa, saya tunjukkan. Kedua akan dijepit. Karena katanya kalau buat ada yang komentar di YouTube saya, kalau saya jepit itu saya agak bingung Mas Manto. Yang biasa saja. Nanti saya tunjukkan dua ini perbedaan gitu ya. Yang satu biasa, yang satunya dijepit. Yuk kita jahit sini. Nah, kita jahitannya yang pertama kita letakkan di bagian bawahnya. Bentar, yang saya bawah yang ini aja deng. Yang ini ya. Dan kita letakkan saling berbelakang seperti ini. Ini pertama ya, nggak usah pakai dijepit, langsung saja seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini diletakkan seperti ini. Kita langsung jahit saja. Nanti ini diobras. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa bedanya. Ini versi gampang. Sebenarnya kalau seperti ini pun jadi ya, nggak masalah. Cuman kan kalau untuk standar jahitan penjahit kayak tailor gitu nggak, kurang rapi gitu ya. Kalau buat belajar nggak masalah menurut saya. Nah, ini jahitannya biasa seperti ini, jahit bahu. Kemudian sisi satunya yang ini kita balik. Ini yang badan belakang, kemudian yang depannya di sini. Kalau tadi kan seperti ini toh, tata dulu. Nah, ininya diletakkan seperti ini, dijahit. Tapi kalau ini enggak, saya mau dijepit. Nah, ini lapisannya saya tarik keluar seperti ini. Oke, nah ini dijepit. Jahit dulu, pokoknya biar nggak geser sedikit ujungnya, baru saya rapikan ininya. Oke, seperti ini. Lalu saya akan obras jahitan yang tadi, yang ini juga yang ini ya, diobras dulu. Nah, ini saya obras. Bentar, Nah, ini saya tunjukkan hasilnya setelah diobras tadi. Bentar, kok jadinya muter-muter begini ya. Ini. Nah, mana hasilnya nih? Nah, seperti ini.
Ini kalau yang nggak pakai jepitan seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, nunjukinya susah ya. Nah ini yang tadi yang dijepit seperti ini. Kalau yang enggak nanti hasilnya seperti ini. Ini lebih gampang kalau buat pemula, tapi ini terkesan kurang rapi ya, apalagi kalau dilihat dari sisi luar. Misalnya dilihat dari sisi luar seperti ini, luar kan nanti jadinya seperti ini ya. Nah ini tadi yang dijepit itu yang sisi ini teman-teman, yang ini ya, ini kalau dalamnya itu seperti ini. Nah kalau yang nggak dijepit, yang biasa saja gitu ya, ini dalamnya kan nanti kelihatan seperti ini, ada obrasannya di pinggirannya. Nah tapi sebenarnya ini bisa juga disiasati, nanti dikasih jahitan sedikit di sini, ini biar nggak kampleh-kampleh. Ini juga kayaknya nanti rawan jebol di sininya. Nah di stick dulu ya ini ya. Oke, kita ke meja jahit, saya stick dulu. Nah ini bagian yang tadi itu yang biasa yang nggak di stick, dijahit sedikit seperti ini bagian ujungnya, atau dijahit terus sampai ke ini juga nggak masalah, tapi saya akan jahit sedikit saja di stick. Nah seperti ini saja ya, cukup seperti ini. Ini tujuannya biar kuat juga bahunya, ini juga nanti nggak nongol-nongol keluar. Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya teman-teman harus dimatikan dulu bagian yang depan ini, yang apa namanya lapisan belakang ini dimatikan dulu, soalnya kalau udah jadi ngerogohnya itu agak susah. Nih saya matikan dulu, bentar tak buka seperti ini. Ini kalau nggak dimatikan nanti dia bisa balik-balik. Cara mematikan seperti ini. Nah nanti kalau nggak dimatikan sekarang, setelah jadi nanti dia suka balik keluar seperti ini. Oke, untuk mempermudah teman-teman boleh dikasih, silahkan diratakan dulu, kemudian dikasih jarum pentul. Bentar, ini jarum pentul karatan ya. Nah pokoknya 1 atau 2 nggak apa-apa, 1 aja ding cukup. Ini biar nggak geser-geser, biar lebih mudah. Nah sekarang kita matikan kampuhnya. Oh ya, tadi nyetiknya itu ke arah belakang ya teman-teman ya, ininya setikannya ke belakang biar sama. Kalau misalkan seperti ini kan ini ke belakang juga kampuhnya, yang ini ya ke belakang sini, ke arah badan belakang maksud saya. Kita jahit ininya, lapisan leher belakang. Untuk bagian lapisan leher belakang ini, kalau teman-temannya nggak suka, boleh dikasih list kecil saja di bagian kerung lehernya. Misalkan bagian sininya itu ya, nah ini dikasih bisban itu juga nggak masalah, kecil gitu ya. Kalau yang nggak suka seperti ini, atau karena itu lebih gampang menurut saya. Tapi ini saya standar polanya seperti ini, saya bikin. Nah seperti ini. Terus langkah selanjutnya teman-teman, setelah dijahit bagian lapisan yang ini ya, jadi langkah selanjutnya kita obras dulu untuk bagian lengan. Nanti kita akan jahit semuanya. Jadi ini kan udah dijahit bahunya, ini udah dijahit sini, bagian ini kita obras semuanya, sini ke bawah keliling ya. Jadi nanti tinggal disatukan. Yuk kita obras dulu. Oke, sekarang saya obras. Saya mulai obrasnya dari bagian lengan saja ini. Ini lengan belakang kalau nggak salah. Ingat untuk kampuhnya, kampuh yang ini ada kampuh jahitan, ini diarahkan ke belakang biar sama dengan bahunya yang ini ya, ke arah belakang. Jangan sampai yang bagian kampuhnya ke sana, yang ininya lengannya ke sini, nanti jelek. Pas disetrika kadang-kadang kayak kelihatan melintir gitu. Kadang-kadang untuk kayak kampuh itu untuk pemula itu nggak terlalu diperhatikan, tapi nanti itu berpengaruh sama hasil jadinya. Oke. Untuk yang ini bagian pinggang, kampuhnya saya arahkan ke bawah saja.
Untuk mengobras itu memang terlihat sepele, tapi ada semacam kayak aturan-aturan penjahit gitu ya. Kalau mengobras itu harus dari sisi atas, jadi maksudnya ini yang ini sisi luar di atas gitu ya, jangan dibalik. Kalau ada yang tanya itu kata dari mana aturannya Mas, nggak tahu, mungkin dari konferensi internasional para penjahit. Kebiasaan saya aja, tapi saya juga perhatikan mungkin hampir semua penjahit seperti itu ya. Jadi kalau ngobras itu di bagian yang atas itu sisi luarnya seperti ini. Oke, nah ini bagian samping sebelah kanan depan. Kampuhnya saya dorong ke bawah. Ini nggak ada atas dikit, saya papas pakai obras pisaunya. Set. Ini ketiaknya kecil sedikit ini. Set. Nah ini kampuh untuk yang sisi badan kanan. Kalau ini saya kampuhnya sisi ke sini ya, belakangnya sebelah sini. Sebenarnya untuk samping boleh diobras jadi satu, nggak usah dipisah seperti ini. Tapi kan ini nanti untuk keperluan saya bikin itu ya, saku samping itu biar lebih mudah. Nah, saya tadi sudah jelaskan, saya akan bikin saku bobok samping setelah dasternya jadi biar lebih gampang. Oke, bagian bawahnya. Oh ya, ini obras yang saya pakai itu mereknya Shimaru teman-teman. Sebenarnya ini obras itu benang 5, jadi dia sebenarnya bisa untuk sekalian jahit, tapi jarang saya pakai karena ya kalau untuk yang benang 5 itu efektif kalau kita itu buat kayak konveksi gitu ya, jadi lebih cepat nantinya. Tapi kalau seperti ini saya hanya pakai benang 3-nya saja. Oke, sudah ketemu. Nah, setelah diobras sampingnya seperti ini teman-teman, sudah jadi semua. Langkah selanjutnya, sebelum kita jahit sampingnya dan bawahnya, kita kelim dulu bagian tangannya teman-teman. Bagian tangannya kita kelim, nanti kita jahit samping dan juga bawahnya. Yuk kita jahit bagian ujung lengannya dulu. Seperti ini. Dia posisi tangannya itu posisinya potongannya agak serong ya teman-teman ya. Jahitnya agak pelan-pelan saja, jangan ditarik. Seperti ini kita kelim 1,5 cm karena kemarin penambahnya seperti ini. Ini kalau jahitnya di bagian sini cepat, rawan melintir. Soalnya kan dia potongan serong ya. Kita jahit dulu. Kenapa saya tadi kan kalau jalan sambil sedikit saya angkat sepatunya, nah itu untuk mensiasati biar nggak melintir sambil saya dorong. Nah seperti ini. Oke, yang satunya saya jahit lagi sama ya. Ini yang sebelah mana nih, kanan kalau nggak salah, karena pakai kiri seperti ini.
Oke, ini tangan udah dijahit teman-teman. Sekarang kita jahit bagian sampingnya. Nah, tata dulu. Tata itu dirapikan, diposisikan. Oke, nah ini hasilnya itu kayak agak melintir, tapi nanti disetrika rapi kok kalau ini. Oke, seperti ini. Kita jahit dari samping. Untuk persiapan, saya akan tandai dulu sekalian untuk posisi nanti saku. Nah, nanti kan saya akan buat rencana setelah ini jadi, setelah dirapikan nanti ini buat teman-teman yang mau bikin sakunya. Jadi pengukurannya seperti ini. Cara ngukur sakunya, posisinya ini dari jahitan ketiak, nanti yang dijahit dari sini. Dari ketiak sini diukur ke bawah kurang lebih 20 cm. Ini nanti untuk mulai lubang saku boboknya ya. Nanti kan kira-kira di sini. Nah, kemudian nanti lep besarnya itu kurang lebih 14 cm. Seperti ini. Jadi nanti area sini nanti saya akan lompati. Jadi biar nanti bisa buat untuk saku. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau pakai saku ya jangan ikuti seperti saya, langsung jahit biasa saja. Ini saya langsung jahit seperti ini. Saya pastikan belakangnya pas jajar. Ini nanti pokoknya kalau udah jadi nanti saya bikinkan sakunya. Nah, ini dimatikan dulu. Di sini caranya. Maju mundur, set. Kemudian jahitannya kita loncat kurang lebih ya sekitar 2 cm ya. Jadi nanti biar ketahuan untuk posisi lubangnya. Kita jahit. Ini boleh pakai jahitan jelujur atau biasa, nggak masalah. Nah, 2 cm sebelum nyampe titik ini kita lompati lagi. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk penanda saja biar lebih mudah. Nah, lanjutkan kita jahit ke bagian bawah sampai selesai. Nah, nanti saya tunjukkan hasilnya ya, tadi yang dilompat itu seperti apa. Ini kan dari sisi dalam seperti ini. Ini kalau dibenjeng, nah itu kayak masih ada lubang. Ini saya tunjukkan dari sisi luarnya ya, biar ketahuan. Ini, nah nanti mana tadi ya? Ini bagian ketiak, ini tadi karet pinggang. Nah ini di bawahnya, ini lubang pertama di sini. Nanti kan mulai start untuk bikin sakunya di sini. Untuk lubangnya, yang bawahnya nanti di sini. Nanti gimana cara bikinnya, nanti setelah video ini selesai kita lanjutkan untuk pembuatan sakunya. Ini untuk cadangan saja ya, biar teman-teman nanti gampang bikin sakunya. Oke, kita lakukan penjahitan yang sama untuk sisi sebelahnya. Ini badan yang sebelah mana nih? Kiri kalau nggak salah. Kiri. Kita sama lakukan seperti tadi ya. Jadi dari ketiaknya kan ini diturunkan kurang lebih 20 cm. Ya boleh lebih panjang lagi, kalau orangnya tinggi biasanya kan bisa turun lagi. Untuk lubangnya, jadi nanti jadinya itu yang sini lubang sakunya 14 cm, boleh 15, minimal 13 ya. Jangan lebih kecil dari 13, nanti kesempitan. Itu pengalaman saya segitu. Kalau di bawah 13 untuk dewasa kesempitan, kecuali kalau untuk anak-anak ya. Oke, dijahit. Ini jahitannya memang melengkung ya, nggak langsung lurus, melengkung sedikit. Dimatikan, kemudian dilompati 2 cm kurang lebih, dijahit lagi. Ini nanti jahitan ini akan dibongkar teman-teman, yang ini yang dilompati ini, yang ini ya, dan buat bikin lubang. Lompati lagi sampai titik ini, kemudian jahit biasa.
samakan dulu ininya, kita rapikan. Nah, kemudian setelah dijahit sampingnya teman-teman, kita jahit bagian ketiak ini ya, disetik. Kampuhnya nanti diarahkan ke sisi belakang. Setik itu seperti ini. Jadi ini kan seperti ini biar lebih kencang. Biasanya lawan jebrol. Ini seperti ini, dijahit encak saja. Diambil kampuhnya itu diarahkan ke salah satu sisi pokoknya. Oke, ini untuk ketiak. Satunya juga sama. Kalau satunya ke arah depan ya depan, kalau satunya ke belakang ya belakang, tapi saran saya ke belakang saja. Biasanya kalau saya jahit setik ada pilihan opsi, misalkan kampuhnya ke mana, pasti saya lebih utama ke belakang. Seperti ini selain untuk mencegah jebol, ini juga lebih rapi nanti jatuh di ketiaknya, apa namanya, kampuhnya itu. Nah, selanjutnya kita kelim bagian bawahnya, tinggal kita kelim bagian bawahnya. Kelimnya ya kelim biasa saja ya, ini. Nah, tinggal dikelim. Kelimnya terserah teman-teman, boleh kelim kecil 1 cm, 1,5. Kalau ini saya 1,5. Kalau trik ngelim seperti ini, bagian jari telunjuk saya itu merapikan, kemudian tangan yang kiri saya ini saya menarik kain bawah biar nggak melintir. Nah, ini di kampuhnya dibuka. Sudah jadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini masih plak ketut, nanti disetrika biar rapi. Oke, nah ini nanti tinggal dipasang kancing, boleh dikancing jepret atau kancing lubang, nggak masalah, sesuai selera. Kancingnya ada 2 ya teman-teman, saran saya ada di sini, kemudian di bagian sini kira-kira. Biar lebih nggak melongo seperti itu. Nanti kita akan fokus untuk pembuatan saku sampingnya. Di bagian sini kira-kira nantinya ada saku. Ini saya sudah siapkan tempatnya, nanti saya akan coba ulangi lagi penjelasannya. Saya juga persiapkan untuk sakunya, nanti sakunya ini bobok. Nah, nanti kainnya sebenarnya ukurannya harusnya pakai warna ini, tapi nanti biar lebih gampang untuk diikuti untuk pemula, saya akan pergunakan warna yang motif juga, tapi yang berwarna beda motifnya, jadi lebih gampang. Oke, saya buka dulu, saya cek ininya teman-teman. Jadi nanti di bagian mana sih pembuatan sakunya itu, tutorial ini bisa teman-teman praktekkan untuk pembuatan gamis yang sudah jadi, jadi baju ya. Nah, tapi seperti ini silahkan teman-teman boleh ikuti caranya. Nanti perkiraan jahitan sakunya itu di sini, saku ya maksudnya. Saku atau kantongnya itu di sini. Dari ketek ini turun kurang lebih 20 cm untuk pembuatan sakunya, biasanya seperti itu. Ketek jahitan kalau ada jahitan keteknya ya. Kalau lengan gamis biasanya 20 cm kurang lebih di sini. Di sini turun, kemudian kita mulai bikin lubangnya itu di sini nanti. Untuk mulai sakunya turun 14 atau 15 cm. Nah, ini kemarin pada saat penjahitan ini saya sudah siapkan. Ini saya jahitnya saya langkai, ini saya lompat, di sini juga lompat. Jadi nanti ini akan dibobok, tapi ini dijahit jelujur dulu.
Silahkan teman-teman kalau yang obrasannya satu dipisah seperti ini biar lebih gampang ya. Ini kan obrasannya dua, sisi satunya juga sama. Ini saya sudah bikin seperti ini di sini. Nah, seperti ini sudah ada. Oke, nah ini nanti akan dicopot benangnya, kemudian obrasnya saya juga pisah. Jadi fungsinya saya obras pisah itu untuk memudahkan penjahitan sakunya. Oke, nah kemudian kita siapkan pula untuk alatnya. Untuk alat itu untuk yang akan dijahit ya, sakunya siapkan seperti ini. Kalau teman-teman bikinnya sekalian satu lembar, nanti akan dilipat seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Dan nanti akan diletakkan di misalkan sampingnya sini. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ke dalam sini ya. Nah, ini kan lubangnya ke sini ya, seperti ini. Ukurannya berapa? Nih, saya tunjukkan. Kalau misalkan bikinnya satu lembar sekalian seperti ini, nanti dilipat. Untuk kalau dilipat seperti ini, gini saja yang ukurnya ya, gampang ya. Bikin 18 cm teman-teman, atau maksimal 20, jangan terlalu gede. Itu udah termasuk kampuh ya. Kemudian turunnya itu kurang lebih sekitar 35. Ini ada berapa? 34, nggak apa-apa ya, kurang dikit seperti ini. Jadi kalau lebar fullnya ini sekitar maksimal 40 saya sarankan. Ini ada 38. Nanti dilipat seperti ini. Nah, itu bikin dua kalau untuk kanan kiri. Ini saya potong. Saya contohkan pemotongannya seperti ini. Jadi ini saya bikin dua sekaligus. Ya. Nanti saya bikin dua. Ini saya potong. Kemudian saya coba cek ukurannya. Bentar. Ini nanti turunnya berapa nih ya? Oh, ini cuma ada 32. Nggak apa-apa, saya bikin pendek aja ya. Harusnya ini kurang panjang. Saya sarankan teman-teman lebih panjang lagi. Sebenarnya saya salah menyiapkan kain, tapi nggak apa-apa. Nanti ini masih bisa ya, tapi jangan sampai lebih pendek. 30 itu saya pikir kurang cukup, kurang ini. Oke, lebarnya saya potong kurang lebih 18 cm. Kalau pengen lebih longgar lagi ya monggo, potong seperti ini. Ini sekaligus untuk dua sisi ya. Untuk pembuatan saku seperti ini sebenarnya saya sudah ajarkan beberapa teknik, tapi ini biar untuk apa namanya, tambahan saja, tutorial ini dasar buat teman-teman yang nanti tanya. Saya potong biar sama karena sisinya nah seperti ini. Oke. Untuk bagian salah satunya ujungnya itu boleh di oval tapi di kotak seperti ini nggak apa-apa. Ini nanti saya nggak pakai obrasan, jadi langsung saya tempelkan saja. Jadi saya pokoknya saya balik-balik gitu ya, nggak pakai obrasan untuk penjahitan sakunya. Cukup bisa diperpraktekkan buat teman-teman yang ingin bikin saku tapi nggak punya mesin obras ya. Tapi ininya juga harus dilipat untuk obrasan sampingnya. Kalau nggak punya obrasan ya, pokoknya dipegarkan lah gitu. Oke, sekarang kita ke mesin jahit untuk praktek penjahitannya. Yuk kita jahit, kita mulai. Saya ambil ini bagian sebelah kanan dulu ya jahitnya. Ini sebelah, soalnya depan, dan ini bagian keteknya. Ini nanti sakunya di sini kira-kira. Ini depannya ya teman-teman. Ini bagian depan, ini bagian belakang. Saya posisikan seperti ini. Saya letakkan yang bagian depannya di belakang, ini bagian belakang. Saya tandai dulu tadi mulainya di mana ya? Ini kan di sini. Ditembuskan dulu coba. Nah, nanti sampai sini sampai sini. Oke, jadi ini bawah ya teman-teman ya. Ini sisi bawah, ini sisi atas. Kita letakkan ini kainnya seperti ini. Jadi ini saku. Kita ambil salah satu sisinya. Kita letakkan ini nanti bagiannya pinggir. Saya letakkan seperti ini. Nah, kita letakkan seperti ini. Yang ini ditaruh ini sisi dalam, ini sisi luarnya ya. Ini sisi yang bagusnya maksud saya, bagus. Ini yang sisi jeleknya, buruknya. Kita letakkan seperti ini. Ingat penempelannya pada bagian yang bagian ini depan ya, yang depan seperti ini. Diletakkan seperti ini. Kemudian untuk atasnya disisakan kurang lebih 3 cm dari batas atas ini. Nah, ini ya untuk lapisan sakunya. Kita mulai jahit dari bawah. Kita singkapkan puring apa namanya, belahannya. Yang dijahit adalah jadi untuk kampuh yang badan depan saja dengan lapisan sakunya. Seperti ini. Saya coba jahit semepet mungkin dengan area jahitan utama tapi nggak mengenai.
jahit turun kurang lebih 2 cm dari ini penanda batas bawah. Langsung saja saya praktekkan jahit ya. Bentar, tak nyalakan dulu mesinnya. Oke, seperti ini. Pastikan teman-teman udah di belah ininya ya, untuk ininya yang akan dibikin saku, dan dijahit, kasih jahit jalan jelujur seperti ini. Oke, berhenti di sini. Kita masih sisakan kurang lebih ya 2 cm, jadi naik dari sini 1 cm saja. Ini masih ada sisa segini, nanti untuk membalik seperti ini. Kemudian kita akan setik. Nah, seperti ini ya, diarahkan ke sini, kampuhnya kita arahkan ke sini. Ini masih sisi depan, ini kampuh yang sisi belakang, badan belakang. Diletakkan seperti ini. Kita jahit sejajar, ini hanya untuk mencetik saja, menyetik maksud saya. Seperti ini. Set. Kalau tadi kan jahitnya agak mepet jahitan utama, jahitan ini ya samping. Kalau ini jahitnya pas di obrasan atau pas di ujung kampuh. Oke. Sebenarnya kalau untuk kampuh itu bisa teman-teman dikelem kecil ya, jilid. Kalau yang nggak punya obrasan itu juga bagus. Oke, nah selanjutnya saya akan potong ininya. Ini dicekrek teman-teman. Jadi nyekriknya segini, sejajar dengan ini. Tak cekrik. Ini tak potong yang ininya, sejajar dengan kampuh ya. Nah, ini dipotong sejajar dengan kampuh. Sebenarnya kriknya tadi boleh waktu sebelum disetik yang ini, ya ini biar kesini nantinya. Tujuannya biar nanti bisa kesini. Nih ya, yang bagian atas juga sama. Ini saya potong sedikit. Nah ini, nanti biar bisa kesini. Oke, dimengerti. Nanti untuk menghindari ininya bolong di sininya dijahit saja. Sedikit ya, kemudian bagian yang bawah juga boleh dijahit. Sebenarnya kalau nggak dijahit nggak apa-apa, cuman kayaknya nanti takutnya ada, kalau tangan kan kesini nanti ini dekat lubang bawah bisa kayak rusak ini, berudul. Dijahit sedikit saja. Jahitnya sini saja ya, jangan ke kampuh yang sisi belakang. Oke, kita pelan-pelan saja teman-teman, biar mudah diikuti, biar jelas. Selanjutnya kita, sebenarnya kalau udah seperti ini teman-teman bisa jahit seperti ini. Nah, ditutup seperti ini. Kita nanti satukan dengan kampuh yang bagian badan belakang, dijahit, ininya dimatikan. Tapi kan ininya kan kalau harus diobras, tapi kalau nggak mau diobras, jadi caranya seperti ini, kita lipat ke sisi sana dulu, kita balik, nanti akan dijahit balik ya. Kemudian untuk kampuh yang ini, sebelahnya ini kan, lipatnya jangan dijajar, agak digeser sedikit, kurang lebih 1 cm dari yang tadi jahitan ini, yang belakangnya nanti ya. Jadi untuk lipatan nantinya, bentar tak jahit juga. Kalau ini jahitnya sedikit saja, jangan banyak-banyak, setengah senti juga oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian bawahnya juga sama, seperti ini. Ingat, jahitnya yang bagian ini dilebihkan, yang ininya, yang nanti bagian untuk ke arah belakang ya, ke kampuh belakang, nempel dengan kampuh bagian belakang, dilebihkan sedikit 1 cm saja. Oke, kemudian kita balik. Ini ya,
dibalik seperti ini, kemudian di stick sininya. Ini kan tadi habis dibalikin di stick biar lebih kuat, nggak gampang rusak. Biasanya kalau nggak di stick seperti ini, kalau di sebenarnya nggak di ini udah jadi, cuman takutnya kalau pas dicuci dia gampang berudul, nanti gampang jebol. Seperti ini, kemudian sisi yang satunya dirapikan dulu. Nah, di stick juga seperti ini. Setelah di stick ya bagian ininya, sekarang kita satukan dengan sisi belakang. Bentar, ini posisi kampuhnya masih seperti ini kan, seperti ini ya. Ini masih bolong. Nah, seperti ini kita tempelkan saja di sini. Plak, plak. Tapi jahitnya dari sini. Nah, dari sini. Nah, kalau tadi kan kenapa saya lebihkan untuk yang ininya tadi dari bawahnya. Ini nanti untuk dilipat nanti jadinya. Ini akan saya lipat nantinya. Seperti ini, kita jahit dulu ya. Jahitnya ini saya jahit jadi kampuh yang sisi belakang saja, yang sisi depannya saya nggak kenakan ya. Ini saya pegarkan kampuhnya seperti ini, jahit. Kita jahit semepet mungkin dengan jahitan utama. Jahitan utama itu maksudnya yang ini jahitannya jahitan utama nih, jahitan samping ya. Kita semepet mungkin tapi jangan mengenai. Kalau mengenai nanti rapet saku nih. Nah, seperti ini. Nah, jahit seperti ini terus. Jahit mepet dengan jahitan utama tapi jangan mengenai, pokoknya jangan mengenai jahitannya. Kita ratakan dulu, bentar. Oke. Nah, setelah dijahit kita akan lipat nih ya. Ini kita lipat bagian sininya. Kalau jahitan biasa kan ini diobras, kalau ini dilipat saja nggak apa-apa seperti ini. Ini ya, biar lebih rapi. Tempelkan saja pokoknya lipat kecil. Jadi kenapa tadi saya lebihkan 1 cm itu biar bisa dilipat seperti ini. Jahit seperti ini. Nah, ini udah selesai. Nanti kita cek dari sisi luarnya. Bentar, ini saya cek dulu ya. Rogoh kan bisa nih. Nah, bentar, ini saya cek. Tak buka. Nah, ini kan tadi sakunya di sini nih. Nah, ini sakunya. Ini atasnya. Oke, tak buka dulu ini. Nah, ini kan ada pembatas di sini, teman. Ini pembatas atas, ini pembatas bawah. Nah, ini nanti jelujurnya dibuka, tapi sebelum dibuka, saran saya bagian yang atas ini, yang atas sama bawah di stick seperti ini. Dipegarkan, dimatikan seperti ini. Ini untuk memperkuat jahitan samping, bagian saku itu supaya nggak gampang jebol, maju mundur. Kenakan sisi depan belakang sama seperti itu. Nah, ini bagian yang atasnya juga. Pastikan kampuhnya dan posisinya enggak kejepit ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian baru setelah itu teman-teman boleh dibuka jelujurnya atau jahitan yang ininya ya, langkahnya ini. Nih, ini saya buka jahitannya. Nah, ini kelihatan ungu ya. Ini kalau teman-teman bikin pakai yang senada ya, warnanya sama. Ini kan cuma buat tutorial, buat teman-teman ngerti.
bikin sakunya itu seperti ini. Kalau saya kainnya sama, motifnya warna pink kayak gini, nanti keter mana yang sakunya, mana yang kain utamanya. Nah, jadinya setelah dibuka sampingnya itu seperti ini. Oke, ada ini. Ini kalau ditarik ini keluar ya. Seperti ini. Ada jahitannya di bagian atas ini dan juga bawahnya ini untuk memperkuat saja. Oke, silakan teman-teman kalau bikin yang seperti ini warnanya yang sama. Ini kan saya buat tutorial biar lebih gampang. Oke, kita lakukan lagi untuk sisi yang satunya yang sebelah sini. Saya ulangi lagi biar dapat gambaran yang berbeda. Kalau tadi kan yang sebelah ini kanan, kita jahit yang sebelah kiri ya. Oke, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan teman-teman lebih paham lagi. Yuk. Nah, tak balik dulu. Bentar. Mana tadi? Nah, tak balik. Ini sama seperti tadi. Kalau tadi jahitnya dari bawah ke atas, kalau ini dari atas ke bawah. Soalnya ini posisinya jahitnya. Nah, ini kita posisikan seperti ini. Jadi badan depannya di bawah, teman-teman ya. Tetap di bawah. Ini di bagian sisi belakang. Oke, ini badan belakang, jahitan belakang. Ini kampungnya udah kebuka seperti ini. Kita letakkan kainnya di bagian bawah, tapi bawahnya itu di depan, pokoknya seperti ini. Kita pegarkan. Ini sisi buruk, ini yang sisi bagusnya. Ya, jahit samping seperti ini. Diletakkan, bentar, ini tak taruh seperti ini dulu. Nah, kita letakkan seperti ini. Ini. Ingat dari atas disisakan 3 cm untuk batas saku, ke bawahnya 3 cm kurang lebih. Kemudian kita letak sejajar seperti ini. Salah satu kampuhnya yang kampuh belakang saya singkapkan, kemudian saya jahit pembatasnya di sini tadi kira-kira ya. Nah, ini kita jahit mulai dari atasnya naik sedikit 1 cm jahitnya, mulai ini dari batas ini kita sejajarkan untuk kampuhnya dengan sakunya. Untuk area sakunya jahit mepet tapi jangan mengenai jahitan utama, jahitan samping utama ya, seperti ini. Nah, ini tadi pembatasnya sampai sini, jahit terus turun, boleh sekitar 2 atau 3 cm. Nah, segini nggak apa-apa, berhenti. Nah, kemudian kalau tadi kan nyekriknya belakangan, saya klik sekarang juga boleh nih. Nah, seperti ini. Ini nyekriknya jadi seperti ini. Yang penting nyekrik itu intinya kalau dicekrik dipotong sininya ya. Nah, ini yang area sakunya dipotong, krek lebihkan. Yang penting ini nanti bisa nyampe ke area ujung obrasan kalau dilipat seperti ini. Nah, ya ini nyampe sini. Yang ini juga sama. Kalau dicekrik seperti nyekriknya itu seperti itu. Dicekrik, potong. Ini kelebihannya, ini ke sini itu jarak ini dari cekrikan ini ke sini itu kalau dilipat nyampe sini. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah cukup. Ya. Kita balik. Seperti ini. Nah, kampunya dibuka, ini taruh di atas. Nah, itu kenapa tadi, sebab cakrikannya itu biar nyampe ini pinggiran. Sekalian kita jahitnya kita matikan di sini biar nanti nggak ngebuka. Saya cek aja seperti ini, yang penting kena gitu ya. Jahit pas di area ujung obrasan untuk kampuh badan depan. Tadi mana ya? Nah, ini sampai sini diposisikan seperti ini. Oke, set. Kalau ini boleh dipilok seperti ini kalau teman-teman nggak bisa ngencek ya, nggak bisa maju mundurnya. Nah, yang penting ini kesangkut dikit gitu ya, biar nggak jebrol. Nah, jadi seperti ini sakunya teman-teman ya. Ini saya perlihatkan dulu. Ini dari sisi dalam. Pastikan nanti arahnya itu ini kampuhnya kalau dipegarkan seperti ini, dia posisinya ke arah depan. Ini bagian depan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman kalau bikin nanti arahnya kebalik ke belakang sana gitu ya.
Ini seperti ini. Kalau dari ini saya tunjukkan dari sisi luarnya, teman-teman tak balik dulu. Nah, kalau sakunya dari dalam seperti ini, saku bobok ya, kanan, kiri, dan kanannya. Demikian teman proses penjahitan daster kimono lengan talinya ya, seperti ini. Buat teman-teman yang ingin jahit seperti ini, untuk polanya teman-teman bisa beli di Jamblang Store. Nama tokonya Jamblang Store, ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Seperti ini ya polanya. Polanya ada dua versi, saya jelaskan di video awal. Versi jiplak yang seperti ini atau yang versi instan seperti ini. Semua ukurannya sama saja, dan nanti untuk tutorial teman-teman bisa scan linknya untuk cara menjahitnya. Link ini ada link ya, ini juga bisa di scan pakai Android, nanti bisa diarahkan ke playlist ini. Oke, semoga bermanfaat tutorialnya. Nanti kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.